menandakan matahari itu masuk ke Masjid Marong. Tanda apa ini? Subhanallah. Subhanallah, apa ini ya Allah. Situasi Masjid Marong setelah pasca gempa. Ini di acara Lebaran Ketupat, bersatu menyambung silaturahim di masjid bersama keluarga, mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Lebaran Ketupat. Ini ada yang buat lontong, Lebaran lontong namanya. Ini Lebaran Ketupat. Aneh, coba aneh. Ambil. Ini Bapak Sahrin. Dan selain itu, paman saya juga yang merupakan adik dari bapak saya beberapa tahun yang lalu pernah melihat dalam gaib bahwa Masjid Nurul Iman yang ada di Desa Marong, Jamak, tempat saya tinggal, sudah tidak ada lagi dan berubah jadi bangunan Ka'bah yang indah sekali, kata beliau. Dan dekat Ka'bah ada bendera Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam warna hijau. Di dalam bendera itu tertulis Masya Allah, tiba ruh Allah SWT. Dan ada 9 orang berjubah putih di dekat Ka'bah. Wallahu a'lam. Masya Allah, petunjuk gaib yang diberikan Allah pada pamanku tentang keanehan di Masjid Marong sepertinya menyambung dengan isi konten
Reza Rahasia di YouTube yang berjudul Mimpi Reza Rahasia mengenai pembakyatan Imam Al-Mahdi, di mana isi konten ini setelah aku dengarkan, isinya di dalam masjid diadakan pembakyatan Imam Mahdi. Ya, sepertinya Allah berkehendak di suatu hari nanti Masjid Marong akan dijadikan tempat pembakyatan Imam Mahdi untuk mengajak umat rahmatan lil alamin semuanya untuk mengenal Allah yang hakiki. Bukan dengan mengenal Allah hanya kumpulan huruf-huruf saja, tapi Allah yang sebenar-benarnya. Mengenal dengan yang sebenar-benarnya mengenal Allah. Kemarin malam ada dari Jawa cerita tentang sudah bertemu sama Bapak Jokowi. Alhamdulillah sudah ketemu dengan Presiden. Iya, sudah ketemu Ya, alhamdulillah. dan menceritakan masalah pembakyatan Imam Mahdi ada di Lombok. Ya, pembakyatan umat Islam. Sudah ada di Lombok. Kalau tidak ada pembakyatan PKI yang mengganggu agar anggota Islam nanti. Ini bukti virusnya virus corona baru. Terus lanjut. Begini ceritanya. Seseorang yang pernah nelpon kita dulu di Jawa itu. Iya. Nah, terus orang tersebut sebelum ke Istana Negara melakukan ritual di petilasan Bapak Soekarno. Bapak Soekarno, ya, dulu. Diberikan di sana petunjuk tentang petunjuk yang sudah menyambung dengan pembakyatan. Ya, sudah bersambung dengan pembakyatan. Ya. Makanya jadi antusias untuk pergi ke Istana Negara. Diberikan petunjuk di sana. Kalau sudah semua umat Islam diadakan pembakyatan, selamat sih. Terus saat diberikan petunjuk di petilasan itu, katanya di perjalanan pertama, kedua lancar, ketiga tempatnya macet, keempat, kelima macet mungkin dia bilang tuh. Terus yang kelima yang tembus gitu katanya. Jadi yang pertama, kedua lancar, yang ketiga, keempat macet, terus yang kelima tempatnya tembus perjalanan itu. Tembus yang kelima. Kalau tidak dibayar, pintu kelima isi surga kosong. Ya. Kalau Nabi Muhammad mencetak umat Islam supaya masuk surga jalan sholat, jalan sembahyang. Tetapi kalau Imam Mahdi mencetak umat untuk mencetak umat lewat pembakyatan, isi surga banyak. Ya, jadi tembus di pintu kelima nanti, gitu katanya. Makanya waktu pergi ke Istana Negara, kemudian ke Istana Negara. Ketat protokolnya kan waktu itu katanya. Kemudian nanti dalam pembakyatan itu kita adakan kerjasama dengan protokol ya, protokol kesehatan. Iya. Nah, terus pada saat nyampe di Istana Negara ketat protokolnya juga di sana. Terus setelah itu suara apa itu? Nah, terus tampi sesuatu beras, sesuatu ya. Tampi beras. Nah, setelah itu sampai di protokol karena ketat protokolnya nggak bisa masuk ke Istana Negara katanya. Terus ke Istana Negara.
tapi ikut melakukan rombongan apa namanya, presiden pergi Rombongan presiden. ritual Majapahit, melakukan Majapahit. ritual Majapahit, pergi ini orang tersebut ini dengan rombongan presiden sama Bapak Jokowi. Ya Allah. Setelah itu udah kan kenal baik sudah sama Bapak Jokowi orangnya kan. Terus habis itu pergi ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Nah, dapat sudah ngobrol di Jawa Timur itu ada 15 menit katanya, tapi kepotong obrolan karena ada telepon masuk gitu kan dari Jawa Tengah, dari Hamengkubuwono katanya gitu kan. Terus habis itu pas di Jawa Timur ngobrol masalah Imam Mahdi ada di Lombok sudah. Iya. Terus bahwa ini ada petunjuk wahyu kayak begitu ngomongnya. Iya. Tapi Bapak Jokowi hanya ngangguk-ngangguk aja. Iya kayak gitu, ngangguk-ngangguk itu sambil dicanda-candain. Begitu aja. Terus habis itu rencananya mau ke Bali. Pas di Bandara Juanda itu, pas di sana ada swab, akhirnya gagal ke Bali. Padahal lagi 10% mau digiring ke Lombok sebenarnya Bapak Jokowi sama orang tersebut. Astaga. Tapi karena gagal di Juanda ada swab dan ada sudah beberapa orang yang kena sopit. Ada beberapa orang dari rombongan itu kena sopit. Akhirnya gagal ke Bali, gagal jadinya ke Lombok. Padahal lagi 10% itu mau dikirim ke Lombok. Jadi. Ya Allah. Itu ceritanya. Kalau dikirim ke Lombok, saya bertemu dengan Jokowi darinya sama keluarga saya. Boleh. Iya sih, begitu ceritanya. Nah terus? Nah, waktu belum. Iya, belum waktu. Sedang telusuri kerajaan Pejawi dulu ini. Iya, belum waktunya mungkin. Kerajaan terus kerajaan Separang ya. Masalah mimpi orang tersebut mimpi tentang pohon pisang bisa menghalau atau menghindari atau memberhentikan tsunami. Mimpinya Pak. Iya. Orang tersebut mimpi ada tsunami, kan? Iya. Nah, sebentar ada telepon ini dulu. Dari mana? Dari gaib. Oh. Saudara, sebagai Sultan Alam Akbar, Sultan Paku Alam Akbar Sirullah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin, saya ini Tuan Guru Abdul Majid Pancor. Karena Tuan Guru Abdul Majid Pancor sudah diambil ayamnya lewat Tuan Guru Najamuddin Praja, ayam yang turun dari Gunung Rinjani yang sudah diserahkan di Desa Perine sudah masuk ke dalam HP. Sudah masuk ke dalam HP. Kalau ayam Tuan Guru Najamuddin Praja sudah ada di dalam HP saudara, cepat-cepat berunding kepada Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo supaya cepat-cepat dibaiat. Kalau tidak dibaiat, tolong direkam mati. Iya. Tolong direkam ya. Iya sudah. Kalau tidak dibaiat, menurut keterangan Tuan Guru Pancor, isi surga kosong. Masya Allah. Isi surga kosong kalau tidak dibaiat. Dan kalau tidak dibaiat, semua umat Islam akan terjadi 3. Pertama, balas dendam PKI lewat virus corona. Yang kedua, bagaimana kelanjutannya virus corona ini, COVID-19. Dan ada lagi COVID-19 yang lebih baru lagi.
Popes Valerian Delta. Inilah virus baru ini. Yang lebih hebat lagi, banyak yang sudah meninggal dunia. Jadi Tuan Guru Pancor meminta supaya cepat untuk dengan segera cepat untuk pembaiatan umat. Kalau tidak dibaiat, isi neraka semua manusia-manusia yang ada di dunia ini. Karena saudara sudah berdialog dengan malaikat maut, dengan malaikat kubur. Isi dialog ini masih dirahasiakan kepada masyarakat banyak. Sedangkan kita bicarakan pada orang-orang sedikit, tergelincir. Saudara harus mampu adakan kerjasama dengan Hasan Basri, Dewan Hakam Lombok Tengah, daerah Tata Subuh Tresna, karena Hasan Basri itu yang memandikan Joko Widodo presiden, sehingga bisa menjadi gubernur NTB dan bisa menjadi presiden Republik Indonesia, presiden tahun yang sekarang ini. Jadi kalau Presiden Joko Widodo datang ke Desa Marong atau Desa Ranjok, tolong dibuatkan spanduk baru supaya semua kita kerjasama dengan protokol-protokol kesehatan untuk pembaiatan umat. Kalau tidak dibaiat, isi surga kosong. Jadi, mengapa isi surga kosong? Karena dia tidak tahu siapa yang disembah, siapa yang menyembah, siapa yang ada di dalam sembah, untuk apa Allah disembah, siapa yang sholat, siapa yang disolatkan, siapa diri itu, siapa Allah itu. Ini alasan daripada sorga. Kalau tidak tahu yang disembah, dapat diibaratkan sebagai pepatah atau peribahasa yang mengatakan biar anjing menggonggong, tapilah tetap berwalu. Yang artinya berlembe-lembe dengan ngebang ide masjid, dek narak halangi dengan lalu sembahyang berjamaah di masjid. Tetapi kalau tidak tahu yang disembah, malah lebih daripada kata itu. Beginilah pesan Tuan Guru Pancor kepada Sultan Paku Alam Akbar Seruah Khalifatul Rasul Amirul Mukminin, supaya betul-betul semua umat menempuh kejayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui Allah, barang siapa mengetahui diri, maka ia akan mengetahui Allah. Dan barang siapa mengetahui Allah, ia akan mengetahui diri. Inilah yang akan diketak oleh saudara Syahrin. Alhamdulillah. Demikianlah informasi dari Tuan Guru Pancor. Tuan Guru Pancor berpesan. Syahrin, saya ini Datuk Ahmad Balillah. Oh, Datuk Tretetet. Masya Allah, Abah Tretetet. Karomahnya mak. Syahrin, mas bareng-bareng PT Surga. Mas bareng-bareng partisipasi pada PT Surga. Tuh tertawanya Datuk. Wah gawe PT Sinaka nanti deh. Aku ni Datuk Ahmad Tretetet. Mas bareng-bareng PT Isin Surga. Wah lalu sengsara manusia wah ni. Nani manusia nani ni jangan tersedak isi kuman-kuman dajjal. Manusia jangan tersedak si kuman-kuman dajjal. Ya Allah. Yang dimaksud dengan kuman-kuman dajjal ini adalah virus corona. Cinta dunia takut mati. Cinta dunia takut mati. Kalau saya yang menerima telepon Datuk Ahmad Tretetet, cinta dunia takut kebenaran. Abah Tretetet. Sampai begitulah informasi Datuk Ahmad Tretetet. Beliau adalah wali api. Keramat 25 keramat. 1 keramat api, 2 keramat air, 3 keramat angin, 4 keramat tanah, 5 keramat tidak usah dilanjutkan, dan keramat toko dan pekan, dan keramat laut. Begitulah informasi daripada Tuan Guru Haji Ahmad Walillah jarak jauh lewat telepon gaib.
Masya Allah. Tolong sudah direkam? Sudah. Sudah direkam, Mati? Ya, segera disampaikan Ya. ke umat rahmatan lil alamin. Iya. Ayam jago ini ditemukan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Najamuddin. Kabarnya ayam ini milik Tuan Guru Pancor, seorang wali air, dan ditemukan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Najamuddin di Gunung Renjani sewaktu beliau masih hidup. Ayam ini memiliki 5 warna mata yang berbeda-beda warnanya. Oleh Tuan Guru Haji Muhammad Najamuddin diberikanlah ayam jago ini kepada seseorang yang tinggal di Desa Perine. Sepertinya ayam inilah yang dirahasiakan Allah sebagai ayam jago dari timur yang sering kita dengar. Kabarnya ayam ini sebagai simbol untuk memberi petunjuk tentang kemunculan satria dan memberi salam dan doa. Semoga seluruh alam semesta selalu dalam rahmatan lil alamin. Amin. Wahai Bapak Presiden, kapan Allah membuka hatimu untuk datang berbaiat dengan Imam Mahdi terpilih. Wahai Bapak Presiden, rakyat telah jenuh menunggumu untuk memulai pembaiatan dengan Imam Mahdi terpilih. Berbaiat dengan Imam Mahdi terpilih. Berbaiat dengan Imam Mahdi terpilih oleh Allah langsung. Jika tidak dilaksanakan baiat, bencana datang silih berganti. Alam akan marah dan murka karena banyak manusia tidak mengenal Tuhannya yang hakiki. Puisi berjudul Yuk Kita Berbaiat dengan Imam Mahdi Terpilih. Yuk kita berbaiat, yuk kita berbaiat menuju kebenaran sejati. Yuk kita berbaiat, yuk kita berbaiat menuju kehidupan hakiki. Yuk kita berbaiat, yuk kita berbaiat menempuh bahagia lahir batin. Yuk kita berbaiat, yuk kita berbaiat untuk bisa mengenal jati diri. Berbaiat dengan Imam Mahdi terpilih. Berbaiat dengan Imam Mahdi terpilih. Terpilih oleh Allah langsung. Bila tidak dilaksanakan baiat, bencana datang silih berganti. Alam bergejolak, marah dan murka karena banyak
manusia tidak mengenal Tuhannya yang hakiki.